Halo semuanya, saya Valentina Utagalung. Hari ini saya akan menjelaskan materi geografi untuk SMA kelas 10. Jadi, judul materi bab 1 untuk SMA kelas 10 adalah Pengetahuan Dasar Geografi. Subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah ruang lingkup geografi. Tapi sebelum kita membahas ruang lingkup geografi, kamu harus tahu terlebih dahulu apakah itu geografi. Jadi, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya uraian, tulisan, dan gambaran. Jadi, berdasarkan asal katanya, geografi artinya adalah ilmu yang menguraikan, menuliskan, dan menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu disebut dengan geosfer atau lapisan bumi. Geosfer terdiri atas atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Untuk kelima geosfer ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi kamu garis bawahi segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Artinya ilmu geografi ini adalah ilmu yang mempunyai pembahasan dan cakupan yang sangat luas dan sangat banyak. Contohnya, kamu bisa lihat di gambar ada fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim. Jadi ilmu geografi itu tidak hanya membahas apa yang ada di bumi, melainkan mengapa segala sesuatu yang ada di bumi kita ini ada. Mengapa? Ada pertanyaan mengapa. Jadi misalnya, mengapa hujan turun, mengapa angin berhembus, mengapa air mengalir, mengapa iklim berbeda, dan banyak hal lainnya yang akan kita telusuri di mata pelajaran geografi. Jadi, geografi itu adalah ilmu yang sangat menarik dan berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa definisi geografi menurut para ahli kamu dapat lihat di buku mata pelajaran geografi kelas 10. Namun, untuk Indonesia sendiri sudah disepakati berdasarkan seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang pada tahun 1989 bahwa ilmu pengetahuan geografi ini adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di muka bumi dengan sudut pandang kelingkungan atau ekologis dan kewilayahan atau regional dalam konteks ruangan. Untuk siswa-siswi kelas 10, kalian harus semangat ya untuk belajar geografi walaupun cakupannya sangat luas tapi sangat menarik. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cakupan ilmu geografi ini sangat luas, sehingga para pakar geografi membuat ruang lingkup geografi untuk memudahkan kita membuat pembagian materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran geografi ini. Oke, yang pertama itu ada pengungkapan kejadian yang nampak dan terjadi di bumi. Contohnya, mengapa ada pergerakan lempeng? Mengapa ada gunung api? Mengapa stalaktit dan stalagmit di gua terbentuk? Kemudian pada mata pelajaran geografi, kita meneliti sebab akibat suatu gejala. Misalnya, mengapa gempa bumi terjadi, mengapa banjir terjadi, mengapa gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, daerah tropis memiliki ciri-ciri curah hujannya tinggi, hutannya lebat, binatang yang beraneka ragam, sedangkan daerah kering memiliki ciri-ciri curah hujan yang sedikit, wilayah gersang, dan jarang tumbuhan, serta hanya dihidupi makhluk hidup tertentu saja yang dapat beradaptasi di daerah tersebut. Nah, itu kita pelajari dalam mata pelajaran geografi. Kemudian apalagi, kita juga mempelajari penyebaran kejadian atau gejala, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa, sementara di daerah lain tidak, mengapa ada persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga melakukan pemecahan masalah geografi. Pemecahan masalah geografi ini dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Untuk pendekatan ini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di subbab yang kedua,
yaitu aspek-aspek geografi. Jadi aspek-aspek geografi ini ada dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu yaitu yang berhubungan dengan fenomena alam, sedangkan aspek sosial berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh-contoh yang termasuk dalam aspek fisik. Aspek fisik itu yang berhubungan dengan alam. Misalnya tadi ada tanah, udara, air, hujan, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek sosial tadi berhubungan dengan manusia. Kamu bisa melihat gambar ini. Gambar yang pertama ini misalnya nelayan, berhubungan dengan manusia atau aktivitas ekonomi. Ada petani, ada industri, itu semua adalah yang berhubungan dengan manusia. Contoh lainnya juga ada politik, ekonomi, kebudayaan, perbedaan budaya, kependudukan, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di subbab yang ketiga, yaitu cabang-cabang ilmu geografi. Tadi kita sudah tahu ya bahwasannya geografi itu memiliki cakupan yang luas. Jadi tidak jarang ilmu geografi itu dikaitkan dengan ilmu lainnya sehingga dia melahirkan ilmu-ilmu baru. Salah satunya adalah ilmu biogeografi. Jadi biografi itu biologi plus geografi, jadi biogeografi. Jadi biogeografi itu mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan biologi dan geografi. Contohnya, di geografi kita belajar tentang pelapukan, sedangkan di biologi belajar tentang hewan apa yang dapat mempercepat pelapukan. Jadi dia saling berkaitan, sehingga cakupannya sangat luas, muncullah ilmu-ilmu baru. Jadi ada banyak cabang-cabang ilmu geografi, kamu bisa lihat di sini, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu lainnya. Subbab yang keempat adalah objek studi geografi. Objek studi geografi itu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ada 5, objek formal ada 3. Objek material adalah objek yang sudah saya singgung di bagian definisi geografi. Jadi geosfer, objek material ini adalah geosfer. Geosfer tadi ada 5, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Oke, yang pertama adalah litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan atau lapisan kulit bumi. Pada litosfer ini kita akan mempelajari tentang batuan dan juga tanah. Tanah terbentuk dari apa? Tanah itu terbentuk dari batuan. Batuan terbentuk oleh apa? Oleh magma. Bagaimana caranya? Melalui pelapukan, pendinginan, dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di bagian objek material geografi, yaitu litosfer. Objek material yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Jadi lapisan yang ada di sekitar kita dan yang di atas kita itu ada terdapat lapisan-lapisan atmosfer atau lapisan-lapisan udara lainnya. Misalnya, di lapisan manakah terjadi cuaca dan iklim, mengapa ada petir, mengapa ada awan, itulah yang kita pelajari di atmosfer. Selanjutnya, objek material yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Jadi, di bagian hidrosfer kita akan mempelajari air di bumi, baik di danau, di sungai, di laut, maupun di atmosfer. Jadi, air itu ada yang di atmosfer, ada juga yang di muka bumi. Bagaimanakah siklus air? Bagaimanakah terjadinya hujan? Itulah yang akan kita pelajari di hidrosfer. Kemudian objek material yang keempat adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan flora dan fauna. Jadi di bagian biosfer ini kita khusus mempelajari flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Jadi di sini kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna. Mengapa di setiap daerah hewannya berbeda? Ada hewan-hewan khas di Sumatera yang tidak ada di Jawa, ada hewan khas di Jawa tidak ada di Kalimantan. Mengapa gajah ada di Sumatera? Mengapa cendrawasih ada di Papua? Itu akan kita pelajari di bagian bukan atmosfer, maaf, biosfer.
Objek material yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah lapisan kehidupan manusia. Di sini kita akan mempelajari tentang kependudukan, tentang lingkungan hidup manusia, tentang pemukiman dan lain sebagainya. Jadi kita di sini akan mempelajari jumlah penduduk, migrasi atau perpindahan penduduk, persebaran penduduk, pemukiman kumuh, pemukiman elit, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke objek formal geografi. Tadi objek material geografi ada 5 ya. Sekarang kita masuk di objek formal geografi. Objek formal geografi itu ada 3. Yang pertama itu objek ruangan. Jadi di objek ruangan ini kita mengkaji fenomena geosfer. Mengkaji fenomena geosfer yaitu ada 5 tadi. Dengan menganalisis seluruh fenomena itu pada suatu ruang tertentu. Objek formal yang kedua adalah objek kelingkungan. Jadi, di sini kita akan mempelajari suatu tempat dan kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Komponen biotik itu adalah komponen hidup, sedangkan abiotik itu komponen yang tidak hidup. Contoh kalau komponen hidup itu misalnya makhluk hidup, hewan, tumbuhan, sedangkan abiotik yang tidak hidup, misalnya sinar matahari, tanah, air, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah objek kewilayahan. Di sini kita mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya, daerah gurun berbeda dengan daerah tropis. Misalnya, Afrika berbeda dengan Indonesia. Indonesia berada di iklim tropis. Sedangkan Afrika banyak gurun, daerah yang panas. Jadi kita mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah. Nah, itulah dia tadi mengenai ruang lingkup geografi. Jadi ini hanya tambahan saja ya. Kamu bisa membaca beberapa cakupan ilmu geografi ini. Dan sekarang waktunya untuk kita mengerjakan kuis. Kamu bisa mengerjakan kuis ini untuk mengetahui seberapa banyak materi yang dapat kamu serap untuk pembelajaran hari ini. Jumlah soalnya hanya ada 7 ya. Dibaca dan dicermati lalu dijawab. Semoga semua jawaban kamu benar. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tonton terus video-video pembelajaran yang saya buat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.